Ya, baiklah. Balik lagi bersama saya di sini, Samuel Damalang. Kali ini masih mengenai tugas dari sistem pemrograman kendali otomatis atau mata kuliah pemrograman kendali otomatis, di mana tugas kali ini yaitu untuk merancang sebuah sistem kendali otomatis atau sistem kendali. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu mesin cuci tangan otomatis. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembahasan dari rangkaian mesin cuci tangan otomatis, di sini ada latar belakang di mana pada zaman modern sekarang manusia itu cenderung melakukan hal-hal yang yang praktis, yang cepat dan efisien, di mana manusia itu tidak lagi menginginkan kayak hal-hal yang memakan waktu dan tenaga. Contohnya kayak mematikan keran air sehabis pakai biasanya itu. Kemudian di sini ada faktor kebiasaan di mana di berbagai tempat biasanya kita banyak menjumpai wastafel atau mesin tempat cuci tangan yang bekerja secara manual atau yang belum otomatis ya, masih dioperasikan dengan tangan misalnya untuk menutup dan membuka kerannya masih manual. Nah, hal ini akan menjadi masalah apabila pemakai lupa mematikan keran air baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk dari masalah ini, nah di sini ditentukan solusinya yaitu dibuatkan suatu mesin cuci tangan otomatis yang menggunakan sensor untuk mengontrol pompa air secara otomatis. Di mana pompa air ini akan hidup secara otomatis jika ada ketentuan tertentu yang sudah diatur pada mesin cuci tangan otomatis ini, sehingga tidak ada air lagi yang terbuang percuma. Kemudian untuk rancangannya sendiri di sini untuk rancangannya saya menggambar secara sederhana saja, yaitu dengan di sini ada penampung air, kemudian ada pipa untuk dialirkan ke pompa air. Nah, di pompa air ini terdapat pipa juga untuk mengalurkan ke wastafel. Nah, di wastafel ini terdapat keran, laser pointer dan fototransistor sebagai sensor dan penerima, di mana untuk lebih lanjutnya akan saya bahas. Ini penjelasannya. Untuk penampung air sendiri berfungsi sebagai, kita tahu bersama juga, penampung air juga berfungsi sebagai tempat menampung air. Kemudian air yang sebelum dialirkan ke pompa tentunya, di mana pompa air juga berfungsi untuk mengalirkan air ke wastafel apabila sensor mendeteksi adanya benda atau tangan. Kemudian fototransistor dan laser pointer digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi benda yang menghalangi sensor. Kemudian keran air untuk sebagai outputnya, untuk bukan output, perantara untuk outputnya. Kemudian di sini ada diagramnya. Nah, di diagram ini di sini ada benda, kemudian sensor, timer, dan pompa air. Untuk penjelasannya, nah untuk penjelasan diagramnya sebagai berikut. Yang pertama sensor identifikasi, yang dimana sensor identifikasi pada mesin cuci tangan otomatis ini menggunakan sensor optocoupler yang berfungsi untuk mengaktifkan timer. Di sini timernya menggunakan rangkaian timer menggunakan LM555 yang berfungsi untuk mengatur waktu hidup pompa air, di mana yang mendapat masukan dari sensor. Jadi ketika sensor mendapat sensor mengidentifikasi benda atau tangan misalnya, maka sensor akan mengirimkan masukan ke timer, sehingga timer akan mengaktifkan pompa air agar pompa air ini aktif, dan ketika pompa air aktif, waktunya itu sudah ditentukan oleh timer, sehingga ketika waktunya selesai, maka pompa air ini
otomatis mati. Nah, ini pompa air tentunya untuk memompa air dari bak air menuju wastafel. Oke, selanjutnya seperti itu kira-kira penjelasan dari saya. Mungkin ini baru sedikit rancangannya. Mungkin kedepannya bisa saya tambahkan lagi. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi mesin cuci tangan otomatis ini membantu dalam mengatasi pemborosan air dan membuat kegiatan kita lebih efisien. Mungkin untuk sebelumnya saya belum melakukan analisis tentang rangkaian-rangkaiannya, jadi mungkin kedepannya akan saya tambahkan. Kemudian ya sekian tugas dari saya. Mungkin apabila masih belum lengkap atau masih ada kekurangan, mohon koreksi dan sarannya agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.